Hati para wali, tempat Allah menurunkan berkah, tempat rahmat. Doa kita ketika kita ziarah kepada para wali akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuburan mereka itu tempat berkah. Jangan dikira walinya sudah meninggal. Justru wali itu kalau sudah meninggal, perhatiannya lebih daripada saat mereka masih hidup. Keramatnya pun lebih banyak kelihatan setelah mereka meninggal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pada postingan video kali ini, kami tidak bermaksud untuk menyinggung atau membahas seseorang. Akan tetapi kami ingin meluruskan beberapa poin atau pernyataan yang disebutkan di dalam video tersebut berdasarkan timbangan Al-Quran, As-Sunnah, demikian juga dengan pemahaman para sahabat. Sebab agama itu dibangun di atas dalil, tidak dibangun di atas perasaan apalagi di atas mimpi. Pernyataan pertama yang perlu kami luruskan, dalam video tersebut disebutkan bahwa hati para wali adalah tempat Allah menurunkan rahmat, demikian pula berkah. Jika yang dimaksud bahwa Allah Ta'ala menurunkan rahmat, taufik, hidayah, demikian pula ilmu kepada hamba-hambanya yang soleh, maka tentu saja ini merupakan pernyataan yang benar. Namun apabila dipahami bahwa hati para wali merupakan tempat turunnya keberkahan, sehingga orang-orang pun mencari keberkahan di kuburan para wali, maka hal ini tidak ada sumbernya. Tidak ada dalilnya baik dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, "Wa inna fadla biyadillahi yu'tihi may yasha." Karunia itu berada di tangan Allah, dan Allah memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Quran Surat Al-Hadid ayat 21. Perlu kita imani dan juga kita yakini bahwa keberkahan itu berasal dari Allah. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Tabarakalladzi biyadihil mulk." Maha berkah Allah yang di tangannya segala kerajaan. Quran Surat Al-Mulk ayat 1. Maka ayat ini menunjukkan bahwa sumber keberkahan adalah Allah, bukan hati para wali. Kemudian pernyataan kedua dalam video tersebut yang perlu kami luruskan, disebutkan bahwa jika kita berdoa di makam para wali, maka doa kita mustajab, akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ziarah kubur memang disyariatkan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an diyaratil kubur faduruha." Dahulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur, sekarang berziarahlah. Hadis riwayat Muslim. Namun ikhwatul iman, perlu kita perhatikan bahwasanya tujuan ziarah kubur itu yang pertama adalah mengingat akhirat. Kemudian yang kedua mendoakan mayit. Dan yang ketiga adalah mengambil pelajaran. Dari sini tidak dapat dibuktikan, tidak ada buktinya bahwasanya berdoa di makam atau di kuburan para wali ini lebih mustajab daripada berdoa di tempat-tempat yang lainnya. Bahkan para sahabat pun mereka tidak pernah menyengaja untuk pergi ke kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka jadikan tempat khusus untuk berdoa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau mengatakan, siapa saja yang menjadikan kuburan itu merupakan tempat khusus untuk berdoa, maka ini merupakan perbuatan yang tidak ada sumbernya, yang tidak ada petunjuknya atau dalilnya. Kemudian pernyataan ketiga dalam video tersebut yang ingin kami luruskan, yaitu disebutkan bahwa kuburan para wali itu merupakan tempat yang berkah. Dalam syariat Islam, kuburan itu bukan tempat untuk mencari berkah. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Allahumma la taj'al qabri wathanan wa yu'bad." Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah. Hadis riwayat Malik. Dan hadis ini dihasankan oleh para ulama. Rasul melarang membangun bangunan di atas kubur, menjadikan kubur sebagai tempat ibadah, lalu menjadikan kubur sebagai tempat perayaan atau id. Seandainya kuburan orang-orang saleh ini merupakan tempat untuk mencari keberkahan, tentu para sahabat merekalah yang pertama kali yang akan melakukannya, yaitu mereka akan menjadikan kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi tempat untuk mencari berkah bagi para sahabat. Kemudian pernyataan keempat yang disebutkan di dalam video tersebut yang ingin kami luruskan, disebutkan bahwasanya jangan mengatakan para wali itu meninggal, karena justru setelah para wali itu meninggal, perhatian para wali kepada orang-orang yang berdoa melebihi perhatian para wali semasa mereka hidup. Kalimat ini justru bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan akidah Islam.
Apabila dipahami bahwasanya para wali yang sudah meninggal dunia, mereka mengetahui keadaan manusia, keadaan orang-orang yang tengah berdoa di kuburan mereka, yaitu para wali. Mereka memiliki kemampuan untuk mengabulkan permintaan orang-orang yang meminta kepada mereka. Demikian pula memiliki kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhan orang-orang yang berdoa di atas kuburan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Sesungguhnya engkau akan mati. Demikian pula mereka pun akan mati. Quran surat Az-Zumar ayat 30. Allah Ta'ala pun berfirman, "Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur." Engkau tidak dapat menjadikan orang-orang yang ada di dalam kubur bisa mendengar. Quran surat Fatir ayat 22. Orang-orang yang beriman yang meninggal dunia, mereka memang hidup di alam barzakh dengan keadaan yang Allah Ta'ala ketahui. Akan tetapi hal ini bukan berarti menunjukkan bahwa orang-orang beriman yang sudah meninggal dunia tersebut, mereka mengetahui keadaan orang-orang yang sedang berdoa di atas kuburan mereka, mengetahui doa-doa yang dipanjatkan kepada mereka. Sebab ini termasuk perkara gaib, dan ilmu gaib hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahui. Kemudian pernyataan kelima di dalam video tersebut yang ingin kami luruskan, disebutkan bahwa keramat mereka yaitu para wali lebih banyak terlihat setelah mereka meninggal dunia. Padahal karomah adalah perkara yang Allah Ta'ala berikan kepada walinya ketika Allah Ta'ala menghendaki. Namun menjadikan bermacam kejadian atau peristiwa di kuburan para wali ini sebagai karomah, maka jelas ini membutuhkan dalil-dalil yang sahih. Karena banyak sekali cerita-cerita, dongeng-dongeng, khurafat tentang karomah para wali. Namun sebetulnya ini tidak memiliki sanad yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sebab akidah Islam itu tidak dibangun di atas kisah-kisah, tidak dibangun di atas khurafat. Akan tetapi akidah Islam ini dibangun di atas wahyu. Imam Malik rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan, "La yasluhu akhiri hadhihi ummah." Umat ini tidak akan menjadi baik illa bima salaha bihi awwaluha, kecuali dengan apa yang telah memperbaiki generasi awalnya. Para sahabat merupakan orang-orang yang paling mulia setelah para nabi. Namun mereka tidak menjadikan kuburan Abu Bakar As-Siddiq, kuburan Umar bin Khattab, kuburan Utsman bin Affan, kuburan Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang lainnya sebagai tempat untuk mencari berkah atau tempat khusus untuk mereka berdoa di sana. Maka kesimpulannya, kita kaum muslimin memang mencintai para wali. Allah Ta'ala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun." Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut kepada mereka, dan tidak pula mereka bersedih. Quran surat Yunus ayat 62. Namun mencintai wali Allah tidak boleh sampai mengangkat mereka para wali Allah di atas kedudukan yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Kita menghormati mereka, mendoakan mereka, mengambil ilmu dan keteladanan dari mereka. Akan tetapi kita tidak mencari keberkahan pada kuburan mereka, tidak meyakini berdoa di kuburan-kuburan mereka itu lebih mustajab. Demikian pula tidak meyakini bahwa mereka para wali yang sudah meninggal dunia, mereka mengetahui keadaan kita, sanggup mengabulkan doa dan keinginan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua taufik, menjaga hati-hati kita agar senantiasa berada di atas tauhid dan sunnah, di atas pemahaman para sahabat. Demikian, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.